Bab 2745. Restore Ruins. Namun, wanita itu baru mengambil beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu belum mencapai puncakmu. Membunuhmu sekarang terlalu membosankan. Aku akan menunggumu beberapa waktu." Setelah berbicara, dia berbalik dan kembali ke awan. Di langit berbintang, Yana menatap atas awan dengan linglung. Beberapa ingatannya pulih, tetapi beberapa ingatan muncul kembali. Ingatan ini membuat dia sedikit tidak tenang, dan ada obsesi di benaknya. Obsesi yang sangat, sangat dalam. Dia merasa harus melakukan sesuatu, misalnya, membunuh wanita di atas awan. Yana mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke atas yang tidak jauh, di mana Winasu telah menghilang, hanya menyisakan sebatang kayu yang patah. Yana melepaskan tinjunya, dan berjalan ke kejauhan. Kesepian. Di suatu tempat di galaksi, di sini, pertempuran sengit. 4 wanita, 4 siluman besar. Mereka telah bertempur selama siang dan malam. Bang! Pada saat ini, sosok bayangan ini mundur dengan ganas, begitu mundur, langsung mundur keluar dari lingkaran pertempuran. Bayangan ini adalah Denskiki. Dari keempat wanita itu, dia sekarang adalah yang paling lemah karena dia belum mendapatkan kembali semua kekuatannya. Denskiki menyeka darah dari sudut mulutnya, senyum muncul di sudut mulutnya, begini baru menyenangkan, haha. Sebelum tawa itu jatuh, sosoknya telah muncul di atas kepala alien beast di kejauhan, dan saat berikutnya, cakar besar menekan langsung ke arah alien beast itu. Cengkeraman langit, bang! Alien beast itu langsung ditekan ke tanah dan jatuh dari udara. Tapi saat berikutnya, alien beast itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Saat berikutnya, tubuhnya terbalik dan langsung menabrak Denskiki di udara. Dan pada saat ini, Denskiki mengangkat kedua tangannya ke kehampaan, matanya perlahan tertutup, di antara kedua tangannya, ruang hampa langsung tertekan. Musnah. Sepasang telapak tangan tiba-tiba mendarat di tubuh alien beast itu dengan suara teriakan pelan. Bang! Alien beast itu langsung terlempar keluar. Tidak jauh, Denskiki maju selangkah. Puff! Di langit berbintang, ruang hampa di depan Denskiki mulai robek lapis demi lapis. Kecepatan robekan ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata, sudah tiba di depan alien beast yang terbang keluar. Pada saat ini, sesosok bayangan diam-diam memadat. Itu adalah Denskiki. Bang! Bahkan tidak melihat bagaimana Denskiki bertindak, alien beast itu terlempar keluar lagi. Tekan. Di sisi lain, Slah dan wanita lain telah menekan beberapa alien beast itu. Di suatu tempat, seorang pria sedang menatap gadis-gadis dan alien beast di bawah. Pria itu sangat tinggi, seperti manusia, tetapi ukurannya beberapa kali lebih besar dari manusia. Seluruh tubuhnya sangat halus, seperti cermin, bukan baju besi, tetapi tubuh fisiknya memang seperti itu. Selain itu, fitur wajahnya juga agak tidak jelas, masih sangat berbeda dari manusia normal. Di tangan kanan pria itu, dia memegang tombak yang sangat panjang. Dia hanya menatap Denskiki dan wanita lain di bawah. Entah berlalu berapa lama, pria itu tiba-tiba berbalik dan berlutut dengan satu lutut, "Tuan, apakah perlu aku bertindak?" Tak lama kemudian, sebuah suara datang dari ruang hampa di depan pria itu, "Kamu bukan lawan keempat wanita ini, aku akan membiarkan orang menahan mereka, tujuanmu adalah warrior yang dan alam semesta 3 dimensi. Changmo, ingatlah, meskipun warrior yang tidak sekuat dirimu, tapi jangan anggap enteng." Changmo perlahan bangkit, bawahan akan mengambil kepala warrior yang
Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, suara itu terdengar lagi, bahwa 12 pengawal iblis. Chang Mo menggelengkan kepalanya, aku sendiri saja sudah cukup. Suara itu berkata, sudah kubilang, jangan meremehkan musuh, tidakkah kamu mengerti? Chang Mo membungkuk sedikit, bawahanku tidak berani. Pada saat ini, 12 bayangan ilusi memegang tombak tiba-tiba muncul di belakang Chang Mo. 12 orang ini ada pria dan wanita, tubuhnya hanya sedikit lebih kecil dari Chang Mo. Chang Mo membungkuk sedikit, lalu berbalik dan pergi bersama 12 orang. Lapangan kembali tenang. Di bawah, pertempuran terus berlanjut. Pada saat ini, sebuah bayangan ilusi tiba-tiba melintas di lapangan. Saat berikutnya, Nela yang 4 gadis di bawah tiba-tiba mengangkat kepala mereka, dan ekspresi keempat gadis itu menjadi serius pada saat bersamaan. Ini adalah tubuh klon dari penguasa 4 dimensi. Pada saat ini, Selah tiba-tiba berkata, tubuh klon. Nela yang melirik Denski Ki dan Tako, siapa yang akan menghentikannya? Biarkan aku saja. Begitu suara Denski Ki jatuh, dia sudah bergegas. Boom. Di seluruh kehampaan, ledakan mengejutkan bergema di langit. Nela yang menarik kembali pandangannya dan menatap Tako, cepat selesaikan ini. Tako mengangguk, tangannya membentuk sidik jari aneh di dadanya, Restore Ruins. Di langit berbintang, warrior yang berhenti. Dia sekarang berada tidak jauh dari alam semesta 3 dimensi. Jika dia menoleh ke belakang, dia masih bisa melihat alam semesta 3 dimensi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tinggal di sini. Karena siapapun yang ingin memasuki alam semesta 3 dimensi harus melewati dia lebih dulu. Warrior yang membawa sebuah kursi, dia meletakkan kursi itu di kehampaan, lalu duduk begitu saja. Di sampingnya, sebilah pedang digantungkan, dan sebilah pedang labu tergantung di pinggangnya. Di pagoda Hongmeng, di atas panggung kenaikan, Shiro mengumpulkan semua siluman besar di pagoda Hongmeng. Cakar kecil Shiro menunjuk ke arah Drago dan siluman besar lainnya, lalu mengayunkannya dengan cepat. Drago dan siluman besar lainnya hanya melihat Shiro seperti itu. Tentu saja mereka tidak tahu apa yang Shiro bicarakan, karena Shiro mengayun terlalu cepat. Tentu saja, itu tidak berpengaruh apapun, karena pada akhirnya, mereka hanya harus melakukan apa yang Shiro katakan. Meningkatkan diri. Maksud Shiro sebenarnya sangat sederhana, yaitu ingin membantu Drago dan siluman besar lainnya meningkatkan diri ke tingkat bisa bertarung. Sekarang Dragon, Kalves dan siluman besar lainnya benar-benar tidak dapat mengikuti langkah warrior yang. Jika mereka tidak meningkatkan diri, mereka hanya dapat disimpan sebagai hewan peliharaan di sini. Shiro tidak ingin seperti ini. Sebenarnya, Drago dan siluman besar lainnya lebih tidak ingin seperti ini. Namun, pergerakan warrior yang, Yana, Irenean, dan Shiro sangat cepat. Mereka sama sekali tidak bisa mengikuti. Jika ada kesempatan, mereka juga berharap bisa berperang bersama. Mereka semua adalah siluman besar kuno, dan ada semangat yang menggebu-gebu. Dan begitulah, Shiro berhenti memurnikan senjata. Setiap hari dia membantu Drago, Kalves dan siluman besar, serta membimbing buah kahyangan dan buah pencampur jiwa. Hari ini buah kahyangan dan buah pencampur jiwa telah tumbuh menjadi pohon besar dan penuh dengan buah. Drago dan siluman besar lainnya bisa makan sebanyak yang mereka mau. Alam tidak mencukupi, dibantu dengan harta karun ilahi. Ini adalah strategi Shiro. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang sedang duduk di kursi, dia tahu betul, alam semesta 4 dimensi tidak akan berhenti begitu saja seperti ini.
dan orang misterius juga tidak akan berhenti begitu saja seperti ini, dan takdir langit Valen itu tidak akan menyerah seperti ini. Dia tidak punya cara lain selain bertarung, hanya bisa menemani sampai akhir. Pada saat ini, ruang hampa yang jauh tiba-tiba bergetar perlahan. Warrior yang mendongak, tanpa ekspresi. Ruang hampa itu semakin bergetar, tampak jelas ada sesuatu yang mendekat ke sini. Segera, ruang hampa di sana berfluktuasi hebat seperti air mendidih. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba muncul di bahu warrior yang mengusap kepala kecil Shiro dengan ringan, dan kemudian melemparkannya ke pagoda Hongmeng. Ini bukan sesuatu yang bisa diikut oleh Shiro. Di dalam pagoda Hongmeng, Shiro terbaring di atas panggung kenaikan, kepala kecilnya menengadah, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Dia juga sangat hebat. Di luar pagoda Hongmeng, warrior yang melihat ke kejauhan dengan linglung, dan segera, lebih dari belasan sosok bayangan muncul di hadapannya, dan pemimpinnya adalah Changmo. Semuanya adalah master alam takdir, pemimpinnya agak sedikit tidak terduga. Changmo dan yang lainnya berhenti di jarak belasan kaki di depan warrior yang. Belasan lebih tekanan kesadaran ilahi langsung mengunci warrior yang, tetapi warrior yang tidak terpengaruh. Changmo melirik warrior yang, apakah kamu warrior yang itu? Warrior yang mengangguk, kenapa, kalian kenal aku? Changmo berkata, tidak kenal dan tidak tertarik. Warrior yang mengangkat sudut mulutnya sedikit, lalu untuk apa kamu bertanya? Changmo mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada semua orang di belakangnya untuk mundur. Orang-orang itu tampak jelas ragu-ragu. Changmo berbalik, menatap ke-12 orang itu dengan dingin. Ke-12 orang itu tidak berani menentang dan mundur satu demi satu. Changmo memandang warrior yang kali ini hendak berbicara. Pada saat ini, warrior yang di kursi tiba-tiba menghunus pedangnya dan bergegas ke depan, lalu menebas. Changmo mengangkat tombaknya untuk memblokir. Bang! Ruang hampa di lapangan bergetar hebat, dan kemudian retak. Setelah Changmo memblokir pedang warrior yang, tangan satunya lagi langsung meninju kepala warrior yang. Di atas tangan kanan warrior yang, skyline diam-diam memadat, dan warrior yang langsung menyapu dengan lengannya. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang terguncang kembali ke kursi. Namun saat berikutnya, seberkas cahaya pedang melintas di lapangan. Tebas! Saat warrior yang berteriak dengan marah, seberkas cahaya pedang menebas dari atas kepala Changmo. Tubuh Changmo tiba-tiba berputar, dan tombak di tangannya menyapu. Bang! Warrior yang langsung tersapu kembali ke posisi semula, tetapi pedang menembus dada Changmo. Pedang terbang pemakaman maut. Ini adalah jurus pamungkas warrior yang. Changmo menatap dadanya, ada sebuah gua pedang. Dia menahan pedang pertama warrior yang, tapi dia tidak bisa menahan pedang terbang ini. Pedang terbang ini dengan mudah menembus tubuhnya. Di kejauhan, pedang labu sedikit gemetar di pinggang warrior yang, dan tak lama kemudian, sebuah pedang masuk ke dalamnya. Dia melihat ke arah Changmo yang tidak jauh. Changmo ditusuk oleh pedang pemakaman maut, namun, tidak apa-apa. Di kejauhan, Changmo, sangat penasaran, kan? Warrior yang mengangguk, sedikit. Changmo berkata, karena fisik kami tidak sama dengan makhluk rendahan seperti kalian. Makhluk rendahan. Warrior yang tercengang, lalu tertawa haha, dia menunjuk ke atas kehampaan, jika alam semesta 4 dimensi kalian hebat, mungkinkah ditekan oleh seorang wanita selama ribuan tahun dan tidak berani keluar? Jika itu benar-benar kuat, pergi, tangani dia. Bersambung.